وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, lantunan segala puja dan puji marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izin Allah kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim untuk mengenang saudara kita, orang tua kita yang telah kembali kepada Allah. Semoga setiap langkah yang telah kita relakan untuk beramal soleh dapat kiranya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Orang tua kami yang kami sayangi karena Allah, izinkanlah kami berdiri untuk mengulang kaji. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika suatu saat datang kepada musibah, maka katakanlah bahwa segala yang ada adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika selalu teringat tentang kematian, maka dalam kehidupannya akan selalu terukur sejauh mana kita sudah berbuat untuk bekal kita menghadap Allah. Karena pada hakikatnya manusia ini hidup ialah hanya bersinggah, bapak-bapak semua. Tidak lama. Orang yang hidup 60 tahun, kalau kita kalkulasikan dengan hitungan hari, yaitu 21.600 hari. Sudah sampai mana umur kita? Sudah sejauh apa dalam kita menghamba mengabdi kepada Allah? Apalagi saudara-saudara kita yang sudah berumur 50 tahun, sudah mulai berdatangan gilir berganti penyakit-penyakit yang mungkin tidak kita duga. Karena umur kita pun sudah sedemikian lama, sudah 18.000 hari apabila kita hitung dengan ukuran hari. Maka alangkah sebaiknya kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati zaman ala ummati yuhibbunal khamsa wa yansawna khamsa." Suatu saat akan datang kepada umatku manusia ini yang sangat cinta menggembari 5 perkara dan melupakan 5 perkara yang lebih hak. Yang pertama, melupakan dunia. Jadi dunia ini ketika kita lihat melupakan segala yang ada. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Sangat cinta dengan dunia. Seakan-akan mau hidup sepanjang saat, mau hidup sepanjang waktu. Seakan-akan tidak akan kita menghadap kepada Allah. Seakan-akan kita tidak akan kembali kepada Allah. Dan tidak akan pernah akan yang namanya ada akhirat. Yang kedua, yuhibbunal mal wa yansawna hisab. Sangat cinta dengan harta benda, sehingga mereka halalkan segala cara untuk menempuh dunia. Mungkin SK yang kotor, mungkin dengan ilmu hitam. Apabila ilmu hitam tidak sanggup untuk menembus musuh kita, maka dengan fitnah, dihujani fitnah dari satu hari demi hari yang lain, demi menghalalkan harta yang haram, sehingga kita lupa, yaitu ada yang namanya penghisapan.
ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yuhibbunal hayah wa yansawnal maut. Manusia yang ketiga sangat cinta dengan yang namanya kehidupan, seakan-akan lupa akan namanya kematian, seakan-akan mau hidup sepanjang waktu, abadan abadi. Namun dia lupa bahwa manusia ini hanya tinggal menjemput yang namanya kematian, Pak. Cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini punya sifat Rahman dan Rahim. Inti hidup kita ini mengantri mati. Cuman supaya tidak boring, tidak suntuk, Allah kasih permainan. Dikasih mainan perkebunan, dikasih mainan duduk kursi di kantor. Ada yang dikasih mainan dagang keliling. Kayak Ustadz pun sama. Kantor pun iya, dagang pun iya, belajar nani pun iya. Supaya saksinya banyak, Pak, dan saudaranya pun banyak. Mainan mobil, mainan laptop, ini mainan. Intinya kita ini ngantri mati kalau kita sadar, Pak. Cuma karena nggak sadar. Jadi sama bicycle kita ini lupa sholat, lupa zakat, lupa nolong orang, lupa berbuat kebaikan. Jangan pun terhadap sesama manusia, kepada hewan pun ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala saling mengasihi dan menyayangi, ada nilai pahala. Yang keempat, sifat manusia di akhir zaman ini, yuhibbunal khalq wa yansawnal khaliq. Sangat cinta kepada makhluk-makhluknya Allah, tapi lupa terhadap Sang Khaliq yang menciptakan segala yang ada. Lucunya anak, indahnya peternakan kita, indahnya perkebunan kita, cantik jelitanya istri kita, mewahnya rumah gedung kita, tidak melupakan ini ada yang menciptakan. Satu capla itu tidak semerta-merta tumbuh sendiri. Ada yang merawat, Pak, yaitu malaikat Mikail alaihissalam. Satu ucapan pun sama. Ada yang memonitor, ada CCTV-nya. Makanya kalau kita mengkaji, CCTV baru ditemukan hari ini, namun hakikatnya sudah dari para nabi, ada CCTV malaikat. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun patah kata yang keluar dari lisan manusia kecuali disaksikan oleh malaikat raqib dan atid. Itu CCTV-nya. Makanya kalau kita yakin kita ini akan kembali kepada Allah, maka akhirat mungkin 70, mungkin 90% kita lebih semangat. Kalau kita waktu musim kopi, musim capla kena harga semangat. Kenapa? Waktu kita ada kesempatan beribadah tengah malam, menolong saudara kita yang lemah, beramal soleh kita berat. Padahal kita nolong orang, kita berkorban, itu kendaraan kita, kita memberi hak saudara kita, sodakoh, infak, zakat, itu hakikatnya yang kita bawa mati. Yang kita tinggal, iya, kalau anak kita soleh, solehah, menjadi amal jariah yang mengalir, dibuat sumur untuk umat, dibuat listrik untuk tempat ibadah, dibuatkan satu tapak demi tapak untuk tempat-tempat beribadah. Tapi kalau anak kita orang yang jauh daripada rahmat dan ridho Allah, maka harta yang kita tinggal untuk malah menyalakan api neraka setahap demi setahap. Makanya berapa banyak saya menjumpai orang-orang tua angkat saya, bukan puluhan, ratusan, mungkin ribuan. Dia nangis. Saya nyekolahin Ustadz dari kecil, bahkan memandikan dari kecil sampai 7 tahun, sebagian 10 tahun, nyekolahin sarjana sampai SSS sekian. Tapi jangan pun kok kepingin memberikan hadiah umroh atau haji Ustadz. Waktu saya sakit Ustadz, yang datang anak angkat saya, tetangga saya yang sayang. Yang anak pertama ditelepon, oh saya di meeting Pak di Singapura, ini ada proyek baru. Yang anak kedua lagi tes CPNS di Papua. Yang anak ketiga dapat istri orang turis Pak,
jalan-jalan di Bali, kenal lewat Facebook. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kalau kita taat kepada Allah, maka insya Allah akan punya anak yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya untuk kita mendekatkan diri, harus betul-betul kita memperbaiki rezeki yang kita dapat. Harus kita memperbaiki ibadah kita, makanan yang kita suapkan kepada anak kita. Karena setiap darah, setiap nanah, setiap tulang belulang, setiap kelenjar urat nadi hingga pemikiran hawa nafsu, apabila didapat dari rezeki yang tidak halal, maka akan menjadi darah daging, menjadi nafsu yang seperti hewan, bahkan lebih kejam. Makanya orang zaman dahulu, Pak, orang dahulu ini murah. Jangan pun kok murah hartanya, murah doanya, murah ilmunya, nyawanya pun dibuat murah untuk pengorbanan daripada perjuangan agama Allah. Tapi orang sekarang yang murah ngucapin salam, yang murah ketika kita mengucapkan salam beserta doa, ketika kita berlewat di tempat peziarahan atau makam-makam saudara kita, ngucapin salam pun udah lupa. Ini orang sekarang. Makanya dahulu waktu saya kesini sering dapat petunjuk mimpi, gara-gara lewat di setiap pusara atau makam ngucapin salam sama doa. Hingga saya hafal daerah Aceh ini 90%. Kita kalau lewat baca doa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya ahlal kubur, minimal itu. Kalau memang bisa, ya ahlal diyar, minal mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, wa inna insya'allah bikum lahiqun, wa nas'alullah salamah lana walakumul afiyah. Semoga Allah memberikan keberkahan, rahmat, keselamatan kepada engkau wahai saudaraku yang sudah kembali ke alam kubur. Ya ahlad diyar, dari golongan orang muslim laki-laki, orang muslimah perempuan. Wa inna insya'allah bikum lahikun, dan insyaallah aku pun akan mengikuti kalian, bakal mati juga. Wa nas'alullah salamah lana walakumul afiyah, dan saya mohon keselamatan, kebahagiaan, kebaikan fiddin wa dunya wal akhirah kepada kita semua. Fatihah sekali. Syukur-syukur kulhu falak nasolawat. Ini senang Pak yang alam barzah ini. Senang yo jerohi api era miku masya Allah. Pasti lama-lama kalau udah bersih kita bakal mimpi sama orang-orang yang sudah meninggal. Orang sekarang beda. Kalau bisa manusia pun disoto seperti Sumanto, dibuat tongseng. Karena sudah tidak ada sifat asah, asih dan asuh. Mereka halalkan segala cara, tidak takut lagi yang namanya kematian, tidak takut yang namanya hukum karma. Makanya kalau kita tengok orang zaman dahulu begitu berhati-hati. Bahkan ada sebuah kisah Pak. Ini kisah karena kita ini suka jual beli kebun. Pada zaman tabi'in, yaitu ada seorang namanya Syekh Ahmad dengan Syekh Abdullah. Syekh Ahmad ini menjual sebidang tanah dengan harga taruh sekian dinar. Kemudian Syekh Abdullah beliau cangkul satu hari demi hari, tak tiba-tiba terpental cahaya dari dalam tanah. Oh, ternyata kepingan emas. Karena beliau orang yang soleh, dia tempat penggaliannya diambil, apa yang didapat ke rumah Syekh Muhammad tersebut. Ya Syekh Ahmad, Syekh Muhammad, saya ini ketika sudah sekian hari kok menemukan ini, ada emas sekian kilo. Ini pasti punya antum, punya anda wahai saudaraku. Saya cuman beli tanah, bukan saya membeli seisinya tanah. Kata Syekh Muhammad, wahai Syekh Abdullah, saya pun sudah menjual tanah beserta isinya.